Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Anisha, BP 19 11 51 3003, peserta Pratikum OARKOM 2, Shift 1. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan terkait materi modul 1, yaitu implementasi prosesor sederhana 1. Di sini saya sudah menampilkan modul 1. Yang pertama yaitu ditampilkan skema prosesor sederhana yang di dalamnya itu terdapat komponen-komponen dari prosesor MIPS. Yang pertama ada program counter, ada RAM instruksi atau instruction memory, ada instruction decoder, ada kontrol untuk mengendalikan prosesor dari semua di sini. Ada immediate extender, ada register bank, dan ada ALU. Lanjut, di sini ada format instruksi dari prosesor. Maksudnya di sini yaitu semua hasil operasi ini akan disimpan pada register A dan memiliki opcode hanya 3 bit untuk mensupport 8 jenis instruksi yang ada di sini pada tabel prosesor sederhana ini. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pelaksanaan atau percobaan dari Praktikum 1 ini. Yang pertama ada merancang bahasa mesin. Di sini sudah dicontohkan yaitu dengan soal prosesor yang digunakan untuk perhitungan D sama dengan 5 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 1. Lalu di sini sudah dicontohkan cara mencarinya dan untuk mendapatkan hasil bilangan biner. Langsung di sini ditugaskan yang pertama untuk merancang bahasa mesin untuk program X sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 2 dikurang 6 ditambah 1. Tadi saya sudah mencobakan sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dengan soal X sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 2 dikurang 6 ditambah 1. Jadi saya mencoba mencari menggunakan cara yang ada pada modul. Yang pertama, untuk nilai at_i R0,3, jadi R0 di sini sama dengan 3. At_i R0,4, jadi R0 sama dengan R0 ditambah 4, 3 ditambah 4. At_i R0,2, jadi nilai R0 di sini sama dengan R0 ditambah 2, dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 2. Untuk nilai at_i R1,6, jadi nilai R1-nya sama dengan 6. Nilai at_i R1,1, jadi nilai R1 di sini sama dengan R1 ditambah 1, 6 ditambah 1. Untuk nilai sub R0, R1, jadi nilai R0 sama dengan R0, 3 ditambah 4 ditambah 2 dikurang R1 di dalam kurung 6 ditambah 1. Sebentar. Nah, ini tadi. Jadi, setelah didapatkan hasil dari bahasa assembly tersebut ini, maka kita akan mengubahnya menjadi bilangan biner seperti yang sudah saya dapatkan di sini. Jadi inilah hasil bilangan biner dari soal X sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 2 dikurang 6 ditambah 1. Baiklah, lanjut ke isi modul di sini. Selanjutnya ada implementasi prosesor dengan menggunakan Verilog. Jadi di sini sudah ada rancangan modul bagian PC di sini. Lalu kita lanjut. Nah, pada praktikum ini sudah diberikan source code, yaitu ada instruction decoder, ada MIPS TB, ada PC, ada program TXT, ada RAM, dan ada simple MIPS. Baiklah, langsung saja saya akan mencoba untuk percobaan pertama, yaitu terkait program PC. Di sini saya sudah membuka aplikasi model SIM. Nah, di sini saya langsung saja mencoba percobaan pertama, yaitu PC program counter. Tadi saya sudah mengcompile di sini, lalu langsung saja kita start simulation.
Di sini sudah muncul library-nya dan langsung saja kita start simulation untuk program PC. Baiklah, jika tampilannya sudah berubah seperti ini, langsung saja untuk program PC ini saya add to wave. Nah, seperti ini. Tampilan wave-nya sudah muncul. Langsung saya rubah nilai clock di sini. Clock menjadi falling. Dan untuk nilai RST PC di sini, value-nya saya akan mengubah menjadi 1. Untuk nilai override di sini saya juga mengubah nilainya menjadi 1. Nah, untuk nilai other in di sini, nilai value yang akan kita masukkan pada other in ini adalah bilangan binar yang tadi sudah kita dapatkan, yang akan kita masukkan ke situs. Tadi ini bilangan binarnya di sini sudah didapatkan, maka nilai ini akan saya kopikan. Nah, lalu akan saya masukkan ke sini. Lalu kita langsung run saja. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu mengganti nilai other in dengan nilai binar yang tadi. Seperti ini. Kita run lagi. Nah, maka nilainya akan keluar, nilai outputnya. Value-nya kita ganti lagi dengan nilai binar selanjutnya. Ini, kita run lagi. Outputnya keluar. Ganti lagi nilai selanjutnya. Kita run lagi. Nilainya masih tetap keluar. Value-nya diganti lagi. Kita run lagi. Lanjut yang terakhir. Kita masukkan. Lalu di run. Nah, baiklah, ini adalah hasil dari percobaan dari program counter. Setelah saya melakukan percobaan PC ini, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa cara kerjanya yaitu setiap nilai output yang keluar atau other out di sini, maka PC ini akan menunjukkan atau memberitahu di mana instruksi saat ini berada, tapi secara urut atau berurutan. Pada override di sini, jika saya inputkan nilainya 1, maka hasil other out dari program PC ini akan menghentikan program counter dan mengembalikan nilai ke awal, atau akan menampilkan nilai dari other in yang ada di sini. Tetapi jika saya memasukkan tadi nilai override-nya ini bernilai 0, maka program PC ini akan menghasilkan nilai output secara berurutan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan coba men-screenshot terlebih dahulu. Baiklah, ini terkait dengan program counter. Saya akan lanjut untuk percobaan kedua, yaitu program RAM. Nah, di sini saya kembali ke model SIM tadi. Di sini saya close terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah program RAM. Di sini tadi saya sudah mengcompile, lalu langsung saja kita start simulation. Lalu library-nya sudah keluar, saya akan langsung simulasikan program RAM.
Baiklah, jika tampilannya sudah berubah seperti ini, kita langsung add to wave. Lah, tampilan wave-nya sudah berubah. Nah, untuk program RAM ini, di sini untuk clock-nya saya ubah lagi menjadi falling. Nah, untuk nilai RAM Wii di sini, pertama saya akan menginputkan nilai value-nya 1. Nah, untuk data in di sini, yang akan kita masukkan adalah nilai bilangan biner yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, ini bilangan biner yang tadi, kita kopikan kembali. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu setelah seperti itu kita akan coba run. Nah, hasil yang keluar seperti ini. Lalu saya lanjutkan dengan mengganti nilai data inputnya di sini dengan nilai binar selanjutnya. Dan di sini saya akan membuat nilai W-nya masih kita coba 1. Nah, nilainya akan keluar seperti ini. Lalu saya ingin mencoba jika merubah nilai W di sini menjadi 0. Dan data inputnya tetap sama. Nilainya akan kosong di sini. Saya ubah lagi. Nilai data input berikutnya. Jadi ini. Tetapi nilai W di sini kita ubah menjadi 0, lalu kita run. Lalu hasil yang keluar seperti ini. Saya coba lagi mengganti nilai inputnya dengan nilai binar selanjutnya. Tetapi nilai W di sini kita ubah menjadi 1. Kita run lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Saya ganti lagi nilai di sini dengan input berikutnya. Dengan nilai W-nya masih bernilai 1 ya di sini. Kita run. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjut, yang terakhir kita ganti datanya dengan bilangan biner yang tadi terakhir. Lalu kita run. Nah, baiklah, ini adalah hasil data dari percobaan yang kedua, yaitu percobaan RAM. Dari percobaan yang telah saya lakukan ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam program RAM ini dapat kita lihat ketika nilai inputan pada RAM atau W di sini kita inputkan nilainya 0 tadi, maka tidak akan ada data yang terbaca. Tetapi jika saya inputkan tadi nilainya di sini 1, maka akan ditampilkan data dengan data yang sesuai dengan data yang saya inputkan pada data in di sini. Baiklah, itu terkait dengan percobaan yang kedua. Sini saya akan screenshot terlebih dahulu. Setelah saya akan lanjut untuk percobaan yang ketiga. Ya akan kembali ke model SIM-nya di sini. Sini saya close terlebih dahulu untuk data RAM. Yang percobaan ketiga ada instruction decoder.
Di sini saya sudah mengcompile, lalu kita langsung ke simulate atau start simulation-nya. Keluar lagi tampilan library, kita langsung instruction decoder untuk start simulation. Baiklah, jika tampilannya sudah berubah, seperti ini, kita langsung add wave. Seperti ini. Nah, untuk percobaan ketiga ini, di sini instruction decoder ini kita bisa langsung untuk menginputkan force di sini nilai value, yaitu nilai bilangan biner yang sudah kita dapatkan tadi. Nih, nilai biner di sini kita langsung kopikan. Lalu kembali ke wave-nya tadi. Nah, kita langsung masukkan nilai binernya di sini, langsung saja kita run. Nah, nilainya langsung keluar seperti ini. Lanjut, kita ganti lagi nilai value-nya dengan semua bilangan biner yang kita dapatkan tadi. Kita run lagi. Nah, nilainya seperti ini. Saya ganti lagi nilai value-nya. Saya run lagi. Nah, seperti ini. Lanjut. Sampai semua nilainya kita inputkan. Run. Nah, seperti itu. Inputkan lagi. Lalu di run. Untuk nilai yang terakhir ya. Lalu di run lagi. Nah, berikut ini adalah percobaan ketiga, yaitu instruction decoder. Jadi setelah saya lakukan percobaan ketiga ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pada program instruction decoder ini, setiap nilai yang kita inputkan pada instruction decoder ini, maka nilai tersebut itu akan dipecah menjadi 3 bit, lalu 3 bit inilah yang akan nilai instruction decoder ini akan memisahkan 3 bit tersebut, yaitu antara opcode, register A, dan register B, serta immediate dari sebuah instruksi atau program yang sedang kita jalankan. Baiklah, sekian penjelasan percobaan yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan kembali ke modul. Baiklah, selanjutnya terakhir saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada modul. Yang pertama yaitu proses instruction fetch dan instruction decoding secara rinci dari percobaan yang tadi saya lakukan. Nah, sebelumnya saya akan membuka dulu. Nah, berikut ini gambar program counter yang tadi sudah saya cobakan ya. Jadi saya akan menjelaskan terkait instruction fetch. Jadi instruction fetch ini tersebut adalah operasi umum dari setiap instruksi. Contohnya itu seperti pembacaan instruksi dari suatu lokasi dalam memori, proses di mana instruksi data akan di-load dalam memori ke dalam CPU, atau proses dari pengambilan alamat instruksi yang terdapat dari
PC atau program counter ini. Jadi pada PC ini, setiap alamat yang terdapat dalam PC ini tuh merupakan alamat yang valid dari instruksi, dan data di sini ini akan disimpan ke dalam memori utama. Jadi merupakan alamat instruksi yang akan dieksekusi. Jadi maksudnya di sini setiap instruksi data ini akan di-fetch ke dalam CPU, program counter atau PC akan melakukan increment untuk menunjuk alamat dari suatu instruksi, dan data berikutnya itu akan dieksekusi. Jadi dalam perintah penambahan atau add, biasanya itu akan berupa nilai yang akan ditambahkan atau alamat di mana nilai X dan nilai Y berada. Contohnya itu disebut nanti sebagai address X atau address Y. Jadi sebuah instruksi dari program counter ini sebenarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu disebut dengan opcode, dan yang kedua itu biasa disebut dengan operan. Jadi itulah yang dimaksud dengan instruction fetch. Selanjutnya adalah instruction decoding dari program PC ini atau program counter. Jadi program decoding ini tuh biasa disebut dengan proses untuk menerjemahkan informasi yang penting. Jadi maksudnya di sini decoding ini tahap di mana instruksi itu diterjemahkan ke dalam perintah-perintah bahasa mesin dasar seperti add atau jump. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu beberapa immediate yang dapat disupport oleh prosesor dan bagaimana cara meningkatkan sehingga prosesor itu dapat mensupport immediate lebih banyak. Jadi menurut saya immediate ini dapat disupport oleh prosesor yang hanya bernilai 3 bit. Jadi cara meningkatkannya itu dengan mengurangi jumlah nilai pada bit pada register atau prosesor yang memiliki lebar data, sehingga instruksi dan lebar alamat yang bernilai besar itu dapat mempunyai banyak register, di mana semakin besar nanti nilai dari data tersebut, maka akan semakin besar pula atau semakin banyak pula register yang ada pada prosesor. Jadi cara satu-satunya untuk meningkatkan prosesor ini supaya bisa mensupport immediate itu yaitu dengan mengurangi jumlah nilai bit pada register tersebut. Selanjutnya, pada prosesor yang telah dijelaskan ini, apakah yang harus dikerjakan oleh sebuah immediate extend nantinya? Jadi menurut saya pada prosesor ini yang harus dikerjakan oleh immediate extend ini nantinya yaitu melakukan konversi panjang dari sebuah data immediate atau instruksi, sehingga nanti akan bernilai sama dengan panjang struktur data dari setiap prosesor. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan modul 1, yaitu implementasi prosesor sederhana 1. Saya Vanessa Anesia, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.